Novel audio Dokter Tanpa Tanding Ye Kui, novel yang masuk dalam kategori novel perkotaan, novel asmara dan novel bela diri abadi. Bagi yang baru bergabung bisa melihat di playlist untuk memulai dari awal. Mari kita langsung lanjutkan ceritanya. Ye Kui 2972 menunggumu malam ini 2975. Ye Kui menatap gelang kristal ungu di pergelangan tangan gadis itu, merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Gelang ini tampak tidak biasa. Ada kekuatan aneh yang samar-samar terungkap dalam kristal ungu. Meskipun sangat lemah, Ye Kui masih merasakannya dengan tajam. Hal ini membuatnya melihatnya beberapa kali lagi. Terlebih lagi, dengan pakaian dan penampilan gadis itu, dia tidak mampu membeli gelang kristal seperti itu. Gelang ini, di mana kamu mendapatkannya? Ye Kui bertanya dengan lembut, mencoba mendapatkan petunjuk dari gadis itu. Ketika gadis itu mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, sedikit kepanikan muncul di matanya, dan kemudian dia dengan cepat menundukkan kepalanya, menarik lengan bajunya, dan menyembunyikan pergelangan tangannya di dalam lengan baju, seolah-olah dia takut seseorang akan melakukannya. Lihat gelangnya. Jangan takut, aku hanya ingin tahu. Suara Ye Kui sangat lembut, mencoba membuat gadis itu lengah. Namun, gadis itu tetap diam dan meringkuk seperti anak kucing yang terluka. Melihat ini, guru alis panjang mengerutkan kening dan berkata, mengapa gadis kecil ini begitu keras kepala? Kami menyelamatkannya, tetapi dia bahkan tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Mo Tianji berkata, saudaraku, dia jelas sangat ketakutan. Mari bersabar. Lin Daniao juga menggema, ya, mungkin dia akan memberitahu kita ketika suasana hatinya sudah stabil. Ye Kui mengangguk dan tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Dia tahu di dalam hatinya bahwa gadis ini pasti mengalami sesuatu yang buruk hingga menjadi begitu ketakutan dan gelisah. Mereka berempat membawa gadis itu menunggangi angin dengan pedangnya, dan berlari kencang, akhirnya kembali ke kota kekaisaran. Melihat dari kejauhan, saya melihat kota kekaisaran masih sejahtera seperti dulu, dengan orang yang datang dan pergi, dan sangat ramai. Untungnya, tidak terjadi apa-apa di kota kekaisaran. Ye Kui menghela nafas lega. Namun, saat ini, mereka tidak berniat mengagumi pemandangan yang ramai ini. Ada lapisan kesuraman di hati mereka. Apa yang terjadi di 4 kota tersebut membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Rombongan langsung menuju istana. Jauh dari sana, Ye Kui melihat Su Gan, mengenakan baju besi, duduk di bawah gerbang istana, dengan meja di depannya, menyeruput anggur, dengan santai. Zhu Qian awalnya adalah menteri penting dinasti Zhou dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ningan. Kemudian, setelah penyatuan benua tengah, Paman Zhu bertanggung jawab atas tentara kekaisaran dan juga menteri dekat kaisar. Dengan posisi yang sangat menonjol. Paman Zhu, kamu menjalani kehidupan yang sangat bahagia sebagai seorang anak. Mendengar suara ini, Zhu Gan bergidik dan tiba-tiba menoleh, pangeran mertua. Zhu Qian sangat gembira dan segera berdiri, membungkuk pada Ye Kui dan memberi hormat, salam kepada permaisuri pangeran. Ye Kui tersenyum dan berkata, Paman Zhu, tidak perlu bersikap sopan antara kamu dan aku. Tuan alis panjang menggoda Paman Zhu, mengapa Anda, pemimpin tentara terlarang, datang sendiri untuk menjaga gerbang kota? Apakah Anda melakukan kesalahan? Bagaimana kalau saya membantu Anda mengucapkan kata-kata yang baik di depan Ningan? Paman Zhu tersenyum dan menjelaskan, pendeta tahu tidak mengetahui apapun. Sejak Anda pergi, saya telah diperintahkan oleh Kaisar untuk tinggal di sini setiap hari dan menunggu Anda kembali. Permaisuri, apakah perjalanan Anda berjalan dengan baik? Itu berjalan relatif lancar. Ye Kui bertanya, apakah ada yang terjadi baru-baru ini? Paman Zhu menggelengkan kepalanya, semuanya baik-baik saja. Mendengar ini, Ye Kui dan Master Alis Panjang saling bertukar pandang tanpa disadari. Di mana Ningan? Ye Kui bertanya lagi. Paman Zhu berkata, Kaisar sedang berada di ruang belajar kekaisaran. Permaisuri, saya akan mengantarmu ke sana. Ye Kui mengangguk, terima kasih. Pada saat itu, Paman Zhu membawa Ye Kui dan yang lainnya langsung ke ruang belajar kekaisaran. Paman Zhu berkata sambil berjalan, Pangeran mertua, kamu tidak tahu bahwa sejak kamu pergi, Kaisar rajin dalam urusan politik setiap hari, tetapi pada malam hari, dia sering memandang bulan dengan linglung, seperti jika dia telah kehilangan jiwanya. Aku tahu,
Kaisar, aku pasti memikirkanmu. Untungnya, Anda kembali tepat waktu, jika tidak, berat badan Kaisar mungkin akan turun. Kaisar pasti akan sangat senang saat bertemu denganmu nanti. Ngomong-ngomong, Permaisuri, siapakah gadis kecil ini? Paman Zhu menunjuk gadis kecil kotor di sebelah Ye Kui dan bertanya dengan ragu. Dia adalah gadis kecil yang kami temui secara kebetulan di jalan. Sebelum Ye Kui selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa slip giok dari pesan itu bergetar xiao-xiao yang telah membalasnya. Semuanya baik-baik saja di kota kekaisaran. Aku baru saja mandi. Mandi seperti apa yang harus saya lakukan di siang hari bolong? Ye Kui tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, slip pesan menyala lagi, dan balasan Ning An datang. Semuanya baik-baik saja. Apakah kamu kembali? Ye Kui menyingkirkan slip giok itu dan sedikit mengernyit. Anehnya, apakah Ning An dan Namong Xiao-Xiao tidak menerima kabar apapun tentang hilangnya orang di 4 kota tersebut? Paman Zhu, apakah sesuatu yang besar terjadi di benua tengah baru-baru ini? Paman Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak penyatuan benua tengah, orang-orang telah hidup dan bekerja dengan damai dan puas, tapi saya belum pernah mendengar ada peristiwa besar yang terjadi. Setelah mendengar jawaban ini, Ye Kui pada dasarnya yakin bahwa Ning An tidak mengetahui apa yang terjadi di keempat kota tersebut. Segera, beberapa orang tiba di luar ruang belajar kekaisaran. Pangeran mertua, apakah Anda perlu saya masuk dan memberi tahu Anda? Tanya Paman Zhu. Tidak perlu. Ye Kui berkata, Paman Zhu, ada sesuatu yang ingin aku ganggu. Paman Zhu tersenyum dan berkata, Pangeran mertua, jika ada yang harus kamu lakukan, tanyakan saja padaku, tapi jangan membuat masalah. Ye Kui menunjuk gadis di sebelahnya dan berkata kepada Paman Zhu, tolong bantu dia mandi, ganti pakaian bersih, dan siapkan makanan untuknya. Oke. Paman Zhu berkata kepada gadis itu dengan ramah, nak, ikut aku. Tanpa diduga, gadis itu tampak semakin ketakutan saat mendengar kata-kata Paman Zhu, dan dengan erat meraih lengan Ye Kui. Tidak apa-apa. Paman Zhu adalah salah satu dari kita. Kamu pergi bersamanya untuk berganti pakaian dulu. Aku akan menemuimu nanti, kata Ye Kui pada gadis itu. Paman Zhu juga menekankan, nak, jangan takut. Kamu adalah orang yang dibawa oleh Permaisuri. Aku pasti akan mengatur seseorang untuk menjagamu dengan baik. Ikutlah denganku. Namun, gadis itu menarik lengan Ye Kui lebih erat. Paman Zhu tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dia memandang Ye Kui, pangeran mertua, ini. Karena dia tidak mau, lupakan saja. Paman Zhu, lanjutkan dan lakukan pekerjaanmu. Aku akan masuk dan mencari Ning An sendiri, kata Ye Kui. Baiklah, aku pergi dulu. Paman Zhu membungkuk, berbalik dan segera pergi. Kemudian, Ye Kui dan yang lainnya masuk ke ruang belajar kekaisaran. Di ruang belajar kekaisaran, cahayanya lembut dan khusyuk. Ning An mengenakan jubah naga kuning cerah dan mahkota kekaisaran bertahtakan permata. Dia sedang duduk di kursi naga yang diukir dengan naga dan burung phoenix, dan ada aura ketenangan dan otoritas di antara alisnya. Sambil memegang pena merah di tangannya, dia berkonsentrasi meninjau tumpukan peringatan di mejanya. Kadang-kadang dia sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan suatu masalah sulit. Mendengar langkah kaki, Ning An mengangkat kepalanya dan matanya langsung tertuju pada Ye Kui dan orang lain yang baru saja masuk ke ruangan, dan senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Keabadian! Ning An berteriak kaget, dengan cepat meletakkan pena tinta di tangannya, dan berjalan cepat menuju Ye Kui, ujung bajunya sedikit berkibar, menyebabkan hembusan angin sepoi-sepoi. Kamu akhirnya kembali. Ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan dalam suara Ning An. Dia memegang erat tangan Ye Kui dan bertanya dengan gembira di wajahnya, apakah perjalanannya berjalan baik? Kami baik-baik saja, tapi... Ye Kui hendak memberitahu 4 kota tentang orang hilang. Tanpa diduga, pada saat ini, Paman Zhu berlari masuk dari luar dengan panik. Oh tidak, Yang Mulia, kami perlu segera melapor dari jarak ribuan mil. Senyuman di wajah Ning An tiba-tiba membeku, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Dia mengalihkan pandangannya ke Paman Zhu yang bergegas masuk, dan bertanya dengan nada serius, apa yang terjadi? Paman Zhu menarik napas, menyerahkan laporan darurat tersegel dengan kedua tangannya,
dan berkata dengan penuh semangat, Qianli Express yang baru saja saya terima mengatakan bahwa 4 kota di benua tengah telah menjadi kota kosong, dan situasinya tidak diketahui. Apa? Ning An terkejut saat mendengar ini dan segera menerima laporan penting. Ye Kui menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya Ning An benar-benar tidak mengetahui hal ini. Dia segera membuka laporan darurat dan membacanya dengan cermat, raut muka wajahnya menjadi lebih serius. 4 kota, semua orangnya hilang. Suara Ning An sedikit bergetar, jelas tidak dapat menerima kenyataan ini. Alis panjang, Mo Tianji, dan Lin Danyao saling bertukar pandang, dengan raut muka berbeda, tetapi mereka semua penuh kekhawatiran. Bagaimana ini mungkin? Ning An selesai membaca laporan darurat dan menatap Ye Kui, matanya penuh keraguan dan kecemasan. Sejak penyatuan benua tengah, hal aneh seperti itu tidak pernah terjadi. Apa pendapatmu tentang pemandangan ini? Ye Kui menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, itulah yang ingin kukatakan padamu sekarang. Dalam perjalanan pulang, kami melewati kota Mutiara, kota Cuiwei, kota Lingyun, dan kota Lingyin. Keempat kota berubah menjadi kota kosong, garnisun perbatasan juga menghilang, dan semua orang hilang. Setelah itu, Ye Kui menjelaskan secara singkat masalahnya. Ning An semakin mengernyit saat mendengar ini, lalu matanya tertuju pada gadis kotor di sebelah Ye Kui, dan bertanya, Chang Seng, apakah dia gadis yang kamu jemput di kota Lingyin? Ya, Ye Kui bersenandung. Gadis kecil, siapa namamu? Ning An bertanya. Gadis itu dengan cepat bersembunyi di belakang Ye Kui, seluruh badannya gemetar dan tampak ketakutan. Guru alis panjang berkata, dia ketakutan dan tidak berbicara sepanjang perjalanan. Ning An berhenti menanyai gadis itu dan berkata dengan suara yang dalam, benua tengah baru saja bersatu, dan orang-orang membutuhkan pemulihan, tetapi hal seperti ini terjadi secara tiba-tiba. Kebenarannya harus ditemukan sesegera mungkin dan ditangani. Dengan benar, Ye Kui mengangguk sedikit dan berkata, seharusnya begitu. Saya khawatir mungkin ada konspirasi yang lebih besar yang tersembunyi di balik ini. Bagaimana kalau saya kembali dengan lelaki tua itu untuk melihatnya? Ning An berpikir sejenak dan berkata, saya khawatir masalah ini akan sangat merepotkan Anda. Lagi pula, ini melibatkan begitu banyak orang di 4 kota. Apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikannya. Namun, kamu baru saja kembali. Ayo istirahat malam dulu lalu kembali besok. Ye Kui berpikir bahwa dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membantu Lin Xiaoniao dan Mo Tianji bertahan hidup, jadi dia setuju. Aku akan membiarkan saudara laki-lakiku yang kedua pergi melihat-lihat 4 kota itu dulu. Ning An mengatakan ini dan memerintahkan Paman Zhu, segera kirim perintah ke Wu Qianfan untuk memimpin tentara terlarang untuk menyelidiki dari depan. Jika ada yang ditemukan, segera laporkan. Katakan padanya untuk berhati-hati. Ya, Paman Zhu menerima pesanan dan segera pergi untuk mengantarkan pesanan. Ning An menatap gadis kecil itu lagi, dan diam-diam mengirim pesan kepada Ye Kui, berkata, karena gadis kecil ini adalah penyintas kota Lingyin, kemungkinan besar dia mengetahui sesuatu. Sepertinya dia hanya percaya padamu sekarang. Apakah kamu ingin temukan cara untuk membuka mulutnya? Ye Kui mengangguk sedikit dan bertanya, di mana Paman Lin? Dia tinggal di Paviliun Rongbao. Jawab Ning An. Ye Kui berkata, waktunya sempit, saya tidak akan tinggal lama di sini, saya akan kembali ke Paviliun Rongbao dulu. Oke. Ning An tahu apa yang akan dilakukan Ye Kui dan tidak menghentikannya saat ini. Tuan alis panjang dan yang lainnya menyapa Ning An dan mengikuti Ye Kui pergi. Begitu Ye Kui keluar dari ruang belajar kekaisaran, pesan Ning An terdengar di telinganya, aku akan menunggumu malam ini. Ye Kui menjawab, jangan ganti baju. Mendengar ini, wajah Ning An menunjukkan rasa malu. Setelah penyatuan benua tengah, markas besar Paviliun Rongbao juga dipindahkan ke kota kekaisaran. Sekarang, Ye Kui adalah penjaga toko Paviliun Rongbao, dan Namong Xiao Xiao bertanggung jawab penuh atas hal itu. Oh, Paviliun Rongbao Anda sangat kaya. Sesampainya di depan markas Paviliun Rongbao, guru alis panjang berseru. Paviliun Rongbao di depan kita tidak lagi sebanding dengan loteng sederhana dan elegan di masa lalu. Ia berdiri tinggi dan megah di kota kekaisaran Zhongzhou, seperti istana yang bertatahkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya, bersinar terang. Gedung baru ini tingginya puluhan kaki dan terbagi menjadi 9 lantai.
Setiap lantainya dihiasi dengan balok-balok berukir dan bangunan-bangunan yang dicat dan sangat megah. Kornis di atap terlihat seperti naga yang terbang melintasi langit, menciptakan momentum yang luar biasa. Badan bangunannya bertatahkan berbagai batu permata berwarna, memancarkan cahaya lembut, membuat seluruh paviliun Rongbao tampak seperti negeri dongeng. Di pintu gerbangnya terdapat 2 pintu tembaga berat yang diukir dengan totem yang rumit, termasuk naga dan burung phoenix, serta unicorn yang melambangkan keberuntungan dan kekayaan. Di depan pintu, sepasang singa batu menjaga dengan anggun, seolah bisa menghalangi semua roh jahat. Melangkah masuk ke dalam gedung, Anda akan merasakan dunia yang berbeda. Aulanya luas dan terang, dengan layar batu spiritual besar ditempatkan di tengahnya. Segala jenis harta karun dipajang di sekitarnya, termasuk bejana spiritual yang jernih, perhiasan yang mempesona, dan porselen yang sederhana dan elegan, yang masing-masing tak ternilai harganya. Tuan alis panjang melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ya ampun, kutu kupret kecil, paviliun Rongbao Anda lebih mewah daripada istana kekaisaran." Ye Kui tersenyum sedikit, tapi diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa paviliun Rongbao tidak dapat mencapai skalanya saat ini tanpa kerja keras Namong Xiao Xiao. Dia tidak hanya mengelola bisnis paviliun Rongbao dengan tertib, tetapi juga membangunnya menjadi kerajaan bisnis terkenal di benua tengah dan bahkan seluruh dunia budidaya. Namun, ini sedikit tidak sempurna. Lin Daniao berkata, sepasang singa batu di depan pintu akan lebih mendominasi jika digantikan oleh binatang spiritual. Kamu tidak perlu mengatakannya. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari lantai 2. Ye Kui mendongak dan melihat Lin Xiaoniao bergerak seperti bakso. Saat dia turun, dia berkata, "Saya telah menulis surat kepada keluarga saya dan meminta kakekmu untuk mengirimkan sepasang singa emas berkepala 9 untuk membantu Xiao Ye menjaga Rong Paviliun harta karun. Benarkah atau tidak?" Lin Daniao bertanya dengan kaget. Singa emas berkepala 9 itu memiliki darah binatang mitos, tapi mereka adalah harta kesayangan kakekku dan mereka tidak boleh ditunggangi olehku. Kenapa kamu tidak membiarkanmu naik? Apa kamu tidak punya ide di benakmu? Dengan berat badanmu, bagaimana jika singa berkepala 9 meremukkannya? Hei! Lin Xiaoniao tiba-tiba menjerit kaget dan bertanya, "Nak, bagaimana kultivasimu meningkat begitu cepat?" Hei! Apakah kamu terkejut? Lin Daniao terkekeh. Seperti yang diharapkan dari anakku, dia memiliki gayaku. Lin Xiaoniao tertawa begitu keras hingga dia tidak bisa melihat matanya, dan kemudian bertanya pada Ye Kui, "Xiao Ye, kamu kembali begitu cepat, perjalanan ini akan berjalan dengan baik, kan?" Ye Kui tersenyum dan berkata, "Itu berjalan sangat baik." Mata Lin Xiaoniao berbinar, "Jadi, Anda telah memperoleh akar spiritual langit dan bumi." "Saya belum mengembalikan akar spiritual langit dan bumi, tetapi saya punya cara untuk membantu Anda." Ye Kui berkata, "Paman Lin, Tianji, carilah tempat, dan saya akan datang untuk membantu Anda bertahan hidup sebentar." "Ngomong-ngomong, di mana Xiao Xiao?" Lin Xiaoniao berkata, "Nona Namong mungkin ada di dalam kamar. Aku akan pergi melihatnya." Setelah Ye Kui mengatakan itu, dia membawa gadis kotor itu langsung ke lantai atas. Sesampainya di lantai paling atas, Ye Kui meliriknya dan segera menemukan kamar Namong Xiao Xiao dan membuka pintu. Detik berikutnya, badan lembut melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, diiringi dengan suara menawan, baunya enak. Ye Kui tanpa sadar memeluk Namong Xiao Xiao, dan tangannya terasa halus. Baru kemudian dia menyadari bahwa Namong Xiao Xiao sedang terbuka saat ini. Dia dengan cepat berkata, "Saudari Xiao Xiao, cepatlah berpakaian." Sebaliknya, Ye Kui memeluknya dan berkata dengan genit, "Aku hanya merindukanmu, Master Pavilion, cintai aku." Dengan itu, dia pergi untuk menyium Ye Kui. Ye Kui juga terangsang, dan jika tidak ada seseorang di sekitarnya, dia pasti akan mengeksekusi Namong Xiao Xiao di tempat. "Saudari Xiao Xiao." Ye Kui baru saja berbicara, tetapi merasakan badan di pelukannya tiba-tiba menegang. Kemudian, Namong Xiao Xiao menarik diri dari pelukannya, dan matanya tertuju pada gadis kotor di belakangnya, dengan keterkejutan di wajahnya dan bingung. "Anak siapa ini? Kenapa dia begitu kotor?" Gadis itu dikejutkan oleh reaksi Namong Xiao Xiao, dia secara naluriah menyusut ke belakang Ye Kui dan menatap Namong Xiao Xiao, matanya penuh ketakutan dan kegelisahan. Di saat yang sama, dua kata muncul di benaknya tanpa sadar.
Sangat besar, sangat putih. Saudari Xiao Xiao, sebaiknya kamu berpakaian dulu. Kita akan membicarakannya nanti, kata Ye Kui. Namong Xiao Xiao melirik Ye Kui dengan genit, lalu masuk ke kamar untuk berpakaian. Masuk. Ye Kui menarik gadis itu ke dalam rumah. Gadis itu bersembunyi di belakang Ye Kui dan melihat lingkungan sekitarnya dengan rasa ingin tahu, matanya penuh kewaspadaan. Ini wilayahku, jangan terlalu gugup. Segera, Namong Xiao Xiao berpakaian dan keluar dari kamar tidur. Dia menjadi bermartabat dan agung, dan bertanya, Tuan Pavilion, apa yang terjadi dengan gadis ini? Ye Kui menjelaskan, inilah yang saya lakukan di kota Lingyin. Namanya dari anak yang dia temukan adalah, yah, dia belum memberitahuku namanya. Siapa namamu? Ye Kui berbalik dan bertanya pada gadis itu. Gadis itu dengan cepat menundukkan kepalanya, memegang ujung bajunya dengan kedua tangannya, dan tetap diam. Kemudian, Ye Kui dengan singkat menceritakan apa yang terjadi, termasuk penemuan 4 kota kosong dan penemuan gadis itu. Setelah mendengarkan, Namong Xiao Xiao menghela nafas, sepertinya dia juga anak yang malang. Nak, jangan takut, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Kakak, aku akan melindungimu. Mengangkat kepalanya dan menatap Namong Xiao Xiao. Saudari Xiao Xiao benar, perlakukan saja tempat ini sebagai rumahmu. Dia akan melindungimu. Tidak ada seorang pun di sini yang berani mengganggumu, kata Ye Kui kepada gadis itu. Namong Xiao Xiao mengangguk, lalu memandang gadis itu dan tersenyum dan berkata, anak ini sangat menyedihkan. Saya akan mengajaknya mandi dulu dan berganti pakaian bersih. Maaf merepotkanmu, kata Ye Kui penuh terima kasih. Mengapa kamu bersikap sopan kepadaku? Setelah Namong Xiao Xiao selesai berbicara, dia menghampiri dan meraih lengan gadis itu dan berkata, ikutlah denganku. Saudari Xiao Xiao adalah orang yang paling dekat denganku. Aku mendengarkan pengaturannya. Gadis itu kemudian melepaskan lengan Ye Kui dan mengikuti Namong Xiao Xiao untuk mandi. Setelah mereka pergi, Ye Kui berjalan ke jendela dan memandangi kota kekaisaran yang ramai di luar jendela, merasa dipenuhi kekhawatiran. Hilangnya orang-orang di sekitar kota secara aneh membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Saya tidak tahu di mana orang-orang yang semula tinggal di 4 kota itu sekarang. Apakah mereka hidup atau mati? Namong Xiao Xiao menarik gadis itu keluar dari kamar tidur. Gadis itu mandi dan berganti pakaian bersih. Keseluruhan badannya terlihat benar-benar baru, terutama matanya yang seperti permata, terutama lincah, seolah bisa berbicara. Namun, dia memiliki kulit yang pucat dan sosok yang agak kurus. Dia terlihat seperti sudah lama kekurangan gizi, yang membuat orang merasa kasihan padanya. Namong Xiao Xiao meraih tangan gadis itu dan berkata kepada Ye Kui sambil tersenyum, Tuan Pavilion, lihat betapa lucunya. Anak ini setelah dimandikan, dia hanya sedikit kurus dan perlu diisi ulang. Penuh kelembutan dan dia berkata, Saudari Xiao Xiao, tolong bantu dia mendapatkan makanan lezat nanti agar dia tetap sehat. Jangan khawatir, saya akan mengatur seseorang untuk segera melakukannya. Namong Xiao Xiao bertanya kepada gadis itu dengan lembut, gadis, siapa namamu? Beritahu adikmu, dan dia akan memanggilmu dengan namamu mulai sekarang, oke? Gadis itu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya ketika dia berbicara, suaranya setipis nyamuk, saya. Nama saya Xiaodi. Xiaodi, nama yang bagus sekali. Namong Xiao Xiao tersenyum dan menyentuh kepala Xiaodi dan berkata, mulai sekarang, kamu bisa memanggilku Suster Xiao Xiao dan memanggilnya kakak panjang umur. Kita akan menjadi satu keluarga. Lalu mengangguk ragu-ragu. Ngomong-ngomong, Xiaodi, apa yang terjadi di kota Lingyin? Tiba-tiba, Xiaodi tampak ketakutan dan menggigil, seolah dia teringat sesuatu yang buruk. Setelah melihat ini, Namong Xiao Xiao segera memeluk Xiaodi dan berkata dengan lembut, jangan takut, di sini aman, dan kami akan melindungimu. Tuan Pavilion, sepertinya dia ketakutan, jadi jangan tanya sekarang. Ayo pergi. Ye Kui tidak punya pilihan selain menyerah. Namong Xiao Xiao kemudian berkata, Tuan Pavilion, setelah Anda pergi, saya segera mengumpulkan orang-orang untuk membangun markas besar Pavilion Rongbao ini. Saya memfokuskan seluruh energi saya padanya, jadi saya lambat dalam mengumpulkan informasi, dan saya tidak tahu tentang 4 kota tersebut. Tidak masalah.
Ye Kui berkata, saya telah berjanji pada Ningan bahwa saya akan menyelidiki masalah ini besok. Saudari Xiao Xiao, saya akan menyerahkan Xiao Di kepada Anda. Saudari Xiao Xiao, pastikan untuk mengawasi Xiao Di. Saya punya firasat bahwa gadis ini tidak sederhana. Dia sepertinya memiliki rahasia tersembunyi di dalam dirinya. Namong Xiao Xiao bertanya melalui pesan suara, apa yang terjadi dengan gelang di tangan Xiao Di itu? Lihat, apa yang terjadi? Ye Kui bertanya. Namong Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan kristal biasa. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ye Kui terkejut. Namong Xiao Xiao telah bertanggung jawab atas Paviliun Rongbao selama bertahun-tahun, dan Paviliun Rongbao adalah rumah lelang terbesar di dunia budidaya. Dalam hal identifikasi harta karun, Namong Xiao Xiao dapat dikatakan ahli di antara para ahli, dia bahkan tidak melihat bahan gelangnya. Namong Xiao Xiao berkata, saat mandi, Xiao Di menolak melepasnya. Terlihat bahwa gelang itu sangat penting baginya. Dan, berdasarkan pengalaman saya, gelang itu terbuat dari bahan yang luar biasa dan berharga. Meskipun saya belum tahu asal-muasal gelang itu, dari sudut pandang saya, gelang itu dapat membeli setidaknya setengah dari Paviliun Rongbao. Apa? Begitu berharganya? Ye Kui sedikit terkejut. Dia menatap Xiao Di dalam-dalam dan berkata kepada Namong Xiao Xiao lagi, saudari Xiao Xiao, apapun yang terjadi, awasi dia. Kemudian, Ye Kui memberitahu Namong Xiao Xiao, kembalilah dan kirimkan perintah agar orang-orang kita mencari petunjuk tentang pedang kaisar manusia. Selain itu, kirim orang untuk mencari jejak Bodhisattva naga. Saya tidak nyaman jika wanita jalang ini tidak matei. Oke, ngomong-ngomong, orang-orang masih memperhatikan berita tentang senior Dugu. Aku masih ingin tahu di mana dia. Sudah lama tidak ada kabar tentang Dugu Wudi, dan dia sangat khawatir. Namong Xiao Xiao berkata, serahkan semuanya padaku. Aku akan segera memberitahumu begitu ada berita. Ye Kui berkata lagi, saudari Xiao Xiao, aku akan memperbarui kehidupan Paman Lin dan Tianjin nanti, jadi aku tidak akan melakukannya menemanimu hari ini. Mendengar ini, raut muka kebencian muncul di wajah Namong Xiao Xiao dan bertanya, bagaimana dengan malam ini? Ye Kui tidak berkata apa-apa. Raut muka Namong Xiao Xiao menjadi lebih kesal, dan dia berkata, apakah kamu akan menemani Ningan malam ini? Ye Kui berkata, Ningan baru saja naik tahta dan berada di bawah banyak tekanan. Saya ingin mencerahkannya malam ini. Pencerahan? Hah, pembangunannya sudah cukup banyak. Namong Xiao Xiao mendengus dan berkata, suamiku, karena kamu tidak bisa menemaniku hari ini, ingatlah saja kali ini dan ganti rugi lain kali. Ye Kui setuju, tidak masalah. Ye Kui tersenyum nakal, kamu bisa menggandakannya. Mata Namong Xiao Xiao tiba-tiba melebar, berpikir, kapan suamimu menjadi begitu kuat? Sementara Namong Xiao Xiao tertegun, Ye Kui berkata kepada Xiao Di, ada sesuatu yang harus diselesaikan kakakku akhir-akhir ini. Kamu tetap di sini. Saudari Xiao Xiao akan menjagamu. Kamu harus mendengarkannya. Apakah kamu mengerti? Xiao Di mengangguk. Saudari Xiao Xiao, aku akan sibuk dulu. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia berbalik dan turun. Begitu dia sampai di lantai pertama, dia mendengar alis panjang membual kepada Niu Dali, yang membuat Niu Dali tercengang. Dali, sayang sekali kamu tidak ikut dengan kami ke area terbatas kehidupan kali ini. Kamu tidak tahu, ada orang jenius di mana-mana, dan bajingan kecil itu bahkan menerima 2 orang jenius sebagai miliknya saudara-saudara. Aku tidak akan melakukan ini kali ini. Ahem, Ye Kui terbatuk 2 kali. Tuan, Niu Dali segera berdiri dan memberi hormat pada Ye Kui. Ye Kui mengangguk sedikit dan melirik ke arah alis panjang, yang merasa bersalah untuk beberapa saat. Baiklah, aku akan mencari tempat untuk menggosok kakiku dan kalian berdua bisa mengobrol. Setelah Tuan Alis Panjang selesai berbicara, dia menghilang seperti kepulan asap. Pergi sekarang. Niu Dali berkata dengan depresi, aku belum cukup mendengar. Orang tua ini hanya membual, tidak percaya. Ye Kui bertanya, di mana Big Bird dan yang lainnya? Di halaman belakang, kata Niu penuh semangat. Saat itu, Ye Kui membawa Niu Dali ke halaman belakang. Ye Kui melihat bahwa halaman belakang sangat luas, lingkungannya sangat bagus, dan sangat sepi. Lin Xiaoniao bertanya, Chang Sheng,
Apalagi yang perlu kita persiapkan? Tidak perlu menyiapkan apapun. Ye Kui berkata, Paman, Tianji, silakan duduk. Lin Xiaoniao dan Mo Tianji segera duduk bersila di atas tanah. Burung besar, Dali, kalian berdua tetap di luar dan jangan biarkan orang lain mengganggu kami. Ya, jawab Niu Dali dan Lin Daniao, masing-masing menjaga pintu depan dan belakang. Ye Kui pertama-tama memetik 4 daun pohon suci emas dan menyerahkan 2 daun masing-masing kepada Mo Tianji dan Lin Daniao, meminta mereka untuk mengambilnya terlebih dahulu. Lalu, Ye Kui menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi fokus. Dia berjalan ke arah Lin Xiaoniao dan Mo Tianji, mengangkat tangannya dengan lembut, menutup matanya dan berkonsentrasi, seolah-olah berkomunikasi dengan kekuatan tak terlihat. Nafas samar vitalitas memenuhi udara, yang merupakan pesona unik dari pohon kehidupan, lembut namun kuat. Paman, Tianji, selanjutnya saya akan menggunakan kekuatan pohon kehidupan untuk membantu Anda menyalakan kembali api kehidupan. Harap tenangkan pikiran Anda dan jangan melawan. Suara Ye Kui rendah dan tegas, seolah-olah memiliki kekuatan untuk menenangkan hati orang. Lin Xiaoniao dan Mo Tianji saling memandang, kepercayaan bersinar di mata mereka. Kemudian mereka menutup mata, merilekskan seluruh badan mereka, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Ye Kui. Di tas alam semesta, pohon kehidupan perlahan-lahan muncul, dengan cabang dan dedaunan yang rimbun, dan akar yang berakar dalam pada ketiadaan. Setiap daun mengandung vitalitas yang tak ada habisnya. Pikiran Ye Kui bergerak, dan pohon kehidupan sepertinya menanggapi panggilannya. Kekuatan hidup yang hangat dan agung mengalir di sepanjang meridiannya dan berkumpul di telapak tangannya. Bas! Tangan Ye Kui dengan lembut menekan kepala Lin Xiaoniao dan Mo Tianji. Dalam sekejap, cahaya hangat seperti musim semi muncul dari telapak tangan Ye Kui dan menyelimuti mereka berdua. Cahaya itu seolah mengandung kekuatan revitalisasi segala sesuatu, membuat udara di sekitarnya menjadi lebih segar. Lin Xiaoniao dan Mo Tianji merasakan arus hangat mengalir dari atas kepala mereka, mengalir di sepanjang tulang belakang dan ke seluruh badan. Rasa lelah hilang, digantikan oleh relaksasi dan vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, cahayanya menjadi lebih menyilaukan, dan wajah Lin Xiaoniao berangsur-angsur menjadi lebih muda. Adapun Mo Tianji, energi dan darahnya seperti naga. Nafas mereka menjadi panjang dan dalam, seolah selaras dengan ritme langit dan bumi, dan vitalitas mereka meningkat pesat pada saat ini. Waktu berlalu menit demi menit. 1/4 jam kemudian, ketika sinar cahaya terakhir menyatu dengan badan Lin Xiaoniao dan Mo Tianji, Ye Kui menarik tangannya. "Bagaimana perasaanmu?" Ye Kui bertanya dengan lembut. Lin Xiaoniao berdiri, meregangkan ototnya, dan berkata dengan terkejut, "Sepertinya aku telah kembali ke masa mudaku. Perasaan ini sungguh luar biasa." Mo Tianji juga tampak tidak percaya, "Semua luka akibat seranganku telah sembuh." "Ya," Ye Kui memperingatkan, "Paman, Tianji, umur panjangmu baik-baik saja, tapi yang terbaik adalah istirahat sebentar." "Terima kasih, umur panjang." Mo Tianji juga dengan sungguh-sungguh berkata, "Bos, terima kasih." Ye Kui tersenyum dan berkata, "Paman, Tianji, kita semua adalah satu keluarga, tidak perlu melakukan ini." Terdengar dan datang. Lin Xiaoniao dan Mo Tianji sama-sama terkejut dengan perubahan itu. Mata Lin Daniao tidak bisa tidak basah saat dia melihat ayahnya yang sepertinya terlahir kembali di depannya. Dia mengambil 3 langkah sekaligus dan berjalan cepat ke arah Ye Kui. Dia menekuk kakinya dan berlutut tanpa ragu-ragu. "Berdebar, bos, terima kasih." Lin Daniao berkata dengan sedikit isak tangis di suaranya, "Saya, Lin Daniao, tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda kepada keluarga Lin kami. Anda tidak hanya merawat saya, tetapi juga membantu ayah saya bertahan hidup. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Kebajikan yang luar biasa, saya, Lin Daniao, tidak dapat membalas budi Anda bahkan jika saya hancur berkeping-keping." Melihat ini, Ye Kui segera mengulurkan tangan untuk membantu Lin Daniao. "Burung besar, ada apa kamu lakukan? Bangunlah. Kita bersaudara, kita harus saling membantu. Juga, jangan lakukan hal-hal ini di kemudian hari. Persahabatan di antara kita tidak perlu diungkapkan dalam bentuk ini. Kalian hanya perlu ingat bahwa kapanpun kita adalah saudara, saling mendukung dan maju dan mundur bersama."
Lin Daniao berkata dengan serius. Dia mengangguk, dan air mata di matanya akhirnya tidak bisa menahan jatuh. Dia segera menyeka air matanya dan menunjukkan raut muka tegas, "Bos, jangan khawatir, saya pasti akan bekerja lebih keras untuk itu. Berlatihlah di masa depan, dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Berharap, cukup banyak." Ye Kui menepuk bahu Lin Daniao, lalu semua orang berkumpul untuk makan dan minum. Malam tiba, Ye Kui berangkat ke istana. Malam ini, dia harus melakukan hal besar. Mengantarkan makanan. Bersambung.